Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu saham dengan harga hanya Rp99 saja. Mereka mencetak laba dan membagi dividen. Dan kinerja di tahun 2022 menjadi yang terbaik dalam 4 tahun terakhir. Saham apakah itu? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini kita akan membahas saham dengan kode GPRA atau PT Perdana Gapura Prima. Teman-teman bisa baca di sini bahwa perusahaan didirikan pada tahun 1987 dan listing dengan kode saham GPRA. Nah, ini merupakan beberapa keunggulan yang dimiliki oleh perusahaan berdasarkan data di Public Expose. Yang pertama adalah berpengalaman lebih dari 35 tahun dengan citra merek yang kokoh. Yang kedua, memiliki reputasi yang telah diakui. Yang ketiga, diversifikasi produk yang sangat baik. Yang keempat, memiliki sendiri tim penjualan dan jaringan pemasaran. Yang kelima, memiliki kredibilitas dan dukungan dari pihak ketiga. Dan yang keenam, berupaya menjadi pengembang terbaik dan ternama. Ini merupakan struktur korporasi dari perusahaan GPRA ini, di mana saat video ini dibuat, bisa dikatakan jumlah kepemilikan saham di masyarakat tidak terlalu besar. Dan untuk detail entitas anak perusahaan dan entitas cucu, teman-teman bisa baca pada tampilan berikut ini. Sekarang kita lihat untuk struktur pendapatan yang dimiliki oleh perusahaan. Yang pertama adalah development revenue dan yang kedua adalah recurring revenue. Untuk development revenue terdiri dari dua. Yang pertama adalah landed house atau rumah tinggal dan yang kedua adalah apartemen. Dan untuk recurring revenue, yang pertama adalah hotel dan yang kedua adalah commercial public. Untuk development revenue, gambaran singkatnya merupakan pendapatan yang diterima sekali. Sedangkan untuk recurring revenue merupakan pendapatan yang bisa diterima berulang kali. Nah, ini merupakan beberapa portofolio yang dimiliki oleh perusahaan seperti perumahan, apartemen, perkantoran, hotel, service apartment, dan lain sebagainya. Sekarang kita akan bahas untuk probabilitasnya. Teman-teman bisa lihat bahwa saham ini cenderung naik di bulan Februari dengan probabilitas 60%. Sebaliknya, pada bulan Januari, Maret, dan April, saham ini cenderung mengalami penurunan, di mana probabilitasnya hanya 30% saja. Dan selama tahun 2023, belum terjadi kenaikan atau penurunan tentang saham ini. Untuk bulan April sendiri, saham GPRA ini sudah naik 4,21%. Sekarang kita akan bahas laporan keuangannya per 31 Desember tahun 2022 yang disajikan dalam rupiah penuh. Pertama dari total aset yang mencapai 1,7 triliun rupiah. Angka ini juga mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Untuk komponen aset tidak lancar, mayoritas didominasi oleh piutang pihak berrelasi sebanyak 97,2 miliar rupiah. Dan untuk komponen aset lancarnya didominasi oleh saldo persediaan sebanyak 1,3 triliun rupiah. Untuk saldo kasnya sendiri cukup kecil dengan angka 64 miliar saja. Nah, sekarang kita akan melihat saldo persediaan perusahaan, di mana teman-teman bisa lihat di sini mayoritasnya berasal dari tanah dalam pengembangan sebanyak 560 miliar rupiah dan untuk bangunan jadi berjumlah 418 miliar rupiah. Sedangkan untuk bangunan dalam konstruksi atau masih pembangunan sekitar 335 miliar rupiah. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa mayoritasnya berasal dari tanah dalam pengembangan. Artinya perusahaan masih memiliki stok yang cukup untuk melakukan operasional usahanya. Poin berikutnya yang akan kita bahas dari sisi liabilitasnya dengan jumlah 602 miliar rupiah. Artinya perusahaan masih butuh sumber dana yang lain apabila ingin melunasi seluruh hutangnya. Karena saldo kasnya belum mampu untuk mengcover seluruh liabilitas perusahaan. Mayoritas liabilitas berasal dari uang muka pelanggan sebanyak 248 miliar rupiah. Angka ini wajar mengingat perusahaan ini bergerak di bidang properti atau pengembang. Untuk komponen ekuitasnya berjumlah 1,1 triliun rupiah dan juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Mayoritas berasal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Kita bahas untuk aspek laba ruginya dengan penjualan yang mencapai 370 miliar rupiah. Sayangnya angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Tapi di sisi yang lain, beban pokok penjualannya juga mengalami penurunan. Dari 242 turun menjadi 134 miliar rupiah. Hal itulah yang menyebabkan kenapa meskipun terjadi penurunan penjualan, laba kotornya masih bisa naik dari 204
menjadi 235 miliar rupiah. Hal itu disebabkan karena penurunan beban pokok jauh lebih besar dari penurunan penjualan bersih. Sekarang kita lihat sekilas untuk rincian penjualan dan beban pokok perusahaan ini. Untuk penjualannya di tahun 2022, yang terbesar adalah dari penjualan rumah dan ruko sebanyak 240 miliar rupiah. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Tapi ada penurunan penjualan untuk apartemen dan kantor. Dari yang awalnya 132, turun menjadi 38 miliar saja di tahun 2022 ini. Nah, ada yang menarik di sini, untuk beban pokok penjualannya terjadi penurunan yang signifikan untuk apartemen dan kantor. Dari 102 miliar, turun menjadi 23 miliar saja di tahun 2022 ini. Dan rumah dan ruko juga mengalami penurunan yang signifikan. Dari 114, turun menjadi 82 miliar rupiah. Sekarang kita akan bahas untuk historical EPS-nya. EPS perusahaan bisa dikatakan konsisten mencetak laba dalam 4 tahun terakhir, di mana kinerja di tahun 2022 menjadi yang terbaik dalam 4 tahun terakhir. Untuk aspek dividen, saham ini belum bisa dikatakan konsisten membagi dividen, di mana pernah absen pada tahun 2020 dan 2021. Dividen yieldnya sekitar 1% per 5,4 dengan PBV 0,38 kali, yang berarti dengan modal per lembar 260, saham ini dijual dengan angka yang lebih murah dengan harga Rp99 saja. NPM 20 dengan ROE 6,9%. Angka NPM dan ROE-nya juga cukup berjauhan sehingga harus dianalisa lebih jauh lagi. Dan DER-nya juga masih cukup wajar dengan angka 54%. Tapi ingat, komponen hutangnya belum mampu di-cover oleh seluruh kas yang mereka miliki. Sehingga perusahaan butuh sumber dana yang lain apabila ingin melunasi seluruh hutangnya. Berikutnya kita bahas dari historical harga saham. Dalam 5 tahun terakhir masih turun 10%. Sempat di 135, tapi sempat juga di angka 50 perak. Sekarang kita bahas dari historical PBV-nya dengan rata-rata PBV 0,31 kali. Dulunya sempat diperdagangkan di atas PBV 0,43, tapi sempat juga turun hingga ke PBV di bawah 0,25. Dan saat video ini dibuat bisa dikatakan PBV-nya diperdagangkan di atas rata-rata PBV 3 tahun terakhir. Demikianlah pembahasan saham GPRA. Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Sebagai informasi, apabila kamu tertarik mempelajari analisa laporan keuangan dengan lebih detail, mungkin ebook cara cepat analisa laporan keuangan ini bisa membantu. Untuk detail pembahasan, silakan baca pada tampilan berikut ini. Apabila tertarik melakukan pembelian ebook baca saham, silakan chat saja di nomor WA yang tercantum ini. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.